Hai, halo apa kabar? Di video kali ini saya mau share untuk teman-teman yang berencana mau memelihara kucing. So, apa aja yang harus kalian persiapkan sebelum kalian memutuskan untuk memelihara kucing? Simak videonya sampai habis. Video ini saya buat khusus untuk teman-teman yang sekarang lagi kepengen melihara kucing, tapi bisa diadopsi untuk binatang peliharaan lain, jadi tidak hanya kucing saja. Karena kebetulan di rumah saya punya kucing yang sekarang umurnya mau 8 tahun, maka saya akan share bagaimana dan apa saja yang harus teman-teman perhatikan sebelum teman-teman memutuskan untuk memelihara kucing. Yang pertama, hal yang harus teman-teman perhatikan adalah teman-teman harus punya komitmen. Kenapa? Komitmen itu penting ketika teman-teman ingin memelihara binatang peliharaan. Karena yang namanya binatang peliharaan itu adalah makhluk hidup ya. Mereka ciptaan Tuhan yang harus kita jaga. Yang namanya makhluk hidup itu pasti ada aja fase-fase yang tidak terduga. Contohnya misalnya amit-amit mereka sakit ya. Sakit yang misalnya bisa sampai bertahun-tahun, atau misalnya mereka semakin tua, kan perubahan-perubahan pada makhluk hidup itu akan pasti terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman menginginkan mereka hanya di saat mereka lagi sehat-sehatnya saja, atau saat mereka masih lucu-lucunya ketika mereka masih kecil. Tapi hal-hal terburuk pun teman-teman harus tetap memelihara mereka dengan penuh kasih sayang. Itu baru yang namanya komitmen. Yang kedua, perhatikan lingkungan sekitar, terutama keluarga. Kalau teman-teman ingin memelihara kucing, perhatikan keluarga teman-teman apakah ada yang tidak setuju ketika teman-teman memelihara kucing. Jadi tanyakan dulu kepada anggota keluarga yang lain, setuju atau tidak kalau misalnya memelihara kucing. Kenapa? Karena kalau ada satu orang saja yang tidak setuju, ini akan menjadi konflik yang berkepanjangan. Kita nggak bisa dong maksain orang lain untuk suka sama kucing ya, karena banyak faktor orang tidak menyukai kucing, misalnya saja karena alergi atau memang mereka benar-benar takut sama yang namanya kucing. Jadi kalau misalnya teman-teman di rumah ada yang tidak setuju dengan yang namanya keberadaan kucing, lebih baik teman-teman street feeding aja deh, kasih makan kucing di jalan ya. Itu sepertinya lebih aman daripada teman-teman memelihara kucing di rumah. Ya, daripada konflik, ya lebih baik kita menghindari konflik tersebut dengan mengalah. Ya, kita lakukan street feeding aja. Jadi kita kasih makan kucing di jalanan ya. Kita bisa bawa dry food atau wet food di tas kita ketika kita sedang pergi. Kalau misalnya nemuin kucing di jalan, kita kasih makan mereka. Gitu aja, lebih aman. Karena percaya deh, yang namanya kalau ada bentrok di rumah, konfliknya nggak akan sekali dua kali, tapi seterusnya ya, kedepannya akan terus jadi konflik. Nah, tentu saja kita tidak mau buruk di mata keluarga, lebih baik kita mengalah saja, oke? Yang ketiga adalah perhatikan umur kucingnya. Jangan mengadopsi kucing di bawah usia 8 minggu. Kenapa? Karena kalau masih di usia 8 minggu ke bawah, mereka masih sangat membutuhkan induknya. Jadi jangan sesekali teman-teman memisahkan antara induk dan anak kucing. Untuk teman-teman yang ingin memelihara kucing yang diambil dari jalan atau misalnya kucing stray ya, dilihat dulu, diperhatikan dulu kira-kira ada induknya atau tidak. Kalau masih ada induknya, jangan sesekali mengambil mereka dari induknya. Pun begitu dengan teman-teman yang ingin memelihara dari pemilik sebelumnya atau dari pet shop, maka perhatikan dulu umur kucingnya, kira-kira sudah bisa diadopsi apa belum. Karena saya pernah nih memelihara kucing di bawah usia 8 minggu. Jadi kucingnya tuh kayaknya baru beberapa hari. Kucing ini masih merem. Kita nggak paham waktu itu ya. Tapi melihat kucing ini sendiri ngeok-ngeok ya, induknya nggak ada. Padahal mungkin induknya tuh sebenarnya ada, cuman sedang mencari makan misalnya, atau memindahkan saudara-saudaranya. Kan kucing kayak gitu ya, suka pindah-pindah tempat. Nah, mungkin pada saat itu tuh seperti itu dan kita tidak paham. Kemudian kita ambil kucingnya dan dipelihara. Tahu nggak, melihara kucing dengan keadaan mata yang tertutup masih bayi itu repot.
repot, udah kayak melihara bayi. Suami saya always selalu begadang setiap malam memberikan susu kepada itu kucing. Jadi mereka itu nggak bisa, ya kayak anak bayi, gimana sih berapa jam sekali bangun untuk minta susu. Karena yang pada saat itu menjadi ibu sambungnya adalah suami, dia jadi harus standby ya, berapa jam sekali kebangun untuk ngasih susu. Dan susunya pun susu khusus, gak bisa kucing dikasih susu sapi yang kayak anak kita kasih, tapi susunya harus susu bebas laktosa atau susu khusus kucing, jadi nggak bisa sembarangan. So jangan pernah berpikir untuk memelihara kucing di bawah umur 8 minggu karena itu resikonya tinggi. Karena selain kita harus ngasih mereka susu dengan rutin, kita harus memperhatikan juga pupnya mereka. Kita harus bersihin pupnya. Kayak anak bayi aja gimana, repot banget. Jadi ya pesan saya seperti tadi, kecuali terpaksa ya, kecuali dalam keadaan ingin menolong, misalnya induknya mati atau induknya kemana, terus dia terlantar, benar-benar terlantar, barulah kita berusaha semaksimal mungkin sebisa kita. Tapi kalau sengaja memisahkan dengan induknya, jangan pernah berpikir seperti itu. Yang keempat, kalau teman-teman ingin memelihara kucing di dalam kandang atau ada kandangnya, ada tempatnya, sediakan kandangnya yang sesuai dengan ukuran tubuh kucingnya. Jangan sampai kucingnya gede, kandangnya kecil, karena mereka nanti nggak akan nyaman. Jadi perhatikan ukuran tubuh kucingnya, perhatikan juga kandangnya, kira-kira mereka nyaman atau enggak, mereka bisa selonjoran atau enggak, mereka bisa tidur nyenyak atau tidak. Dan karena harus ada litter boxnya juga atau kotak pasirnya juga, jadi usahakan tempat kandangnya itu agak gede ya, biar mereka juga bisa lebih leluasa di dalam kandang. Pastikan kucing merasa aman, nyaman, dan bebas bergerak. Tapi kalau untuk teman-teman yang ingin memelihara kucing tanpa kandang, teman-teman juga harus memperhatikan lingkungan sekitarnya. Apakah lingkungan yang ditempatkan untuk kucing tersebut aman, bebas dari racun? Karena ada beberapa tanaman yang memang beracun untuk kucing atau ada bahan-bahan yang beracun untuk kucing. Perhatikan hal-hal seperti itu, disingkirkan dulu ya, karena itu nanti akan berbahaya dan fatal. Nah, yang harus teman-teman perhatikan adalah makanan. Makanan ini ada dua jenis. Yang pertama ada makanan basah atau wet food. Yang kedua ada makanan kering atau dry food. Teman-teman bisa mengkombinasikan dua jenis makanan ini atau bisa memilih salah satu. Tapi catatan, kalau teman-teman ingin memberikan makanan full dry food atau makanan kering, teman-teman harus memperhatikan asupan minumnya. Jangan sampai kucing teman-teman kekurangan minum. Atau untuk teman-teman yang mempunyai waktu luang, teman-teman bisa membuat makanan sendiri untuk mereka, untuk para anabul-anabul. Misalnya contoh kepala ayam. Dulu sewaktu kucing saya masih banyak, ada sekitar 6, ada 6 kucing. Makanannya kita buat sendiri dari kepala ayam yang kita blender, dimasak dulu, harus mateng ya, dimasak dulu. Bisa sih dikasih langsung makanannya secara utuh kepala ayam, cuman karena untuk menghemat jadi kita blender makanannya, bisa dicampur tempe juga. Nah seperti itu. Jadi biasanya kalau dikasih ayam itu mereka bagus banget, daya tahan tubuhnya kuat karena kan alami ya makanannya, tidak ada bahan-bahan kimia. Satu, daya tahan tubuhnya kuat, kedua bulu-bulunya juga jadi cantik, jadi bagus mengkilap. Pilih makanannya, mau dikasih ayam rebus atau ikan rebus. Yang tidak boleh adalah dikasih ikan yang asin, ikan tongkol, nasi. Nasi kenapa nggak boleh? Karena membuat pup mereka jadi lembek dan baunya nggak enak banget. Emang ada pup yang wangi gitu ya, cuman intinya baunya asem banget, nggak enak lah pokoknya. Yang kedua, kalau dikasih tongkol atau ikan asin, bulu mereka rontok. Terutama untuk bulu-bulu yang panjang lebat itu biasanya rontok abis kalau dikasih yang asin-asin. Selain itu yang berbahaya juga, nanti bisa mengakibatkan ginjalnya menjadi sakit, terganggu. Jadi lebih baik berikan makanan-makanan yang bagus juga untuk badan mereka. Tidak hanya praktisnya aja, tapi kita harus juga memperhatikan kesehatan mereka supaya umur mereka juga panjang.
Catatan untuk teman-teman yang mengadopsi kucing dari pemilik sebelumnya, kalau ingin memberikan makanan, tanyakan dulu kepada pemilik sebelumnya pakai makanan jenis apa, merek apa. Dan usahakan harus sama dengan pemilik sebelumnya. Jangan serta-merta mengganti makanan mereka karena bisa menyebabkan mereka diare. Kalaupun ingin diganti, dikombinasikan dulu sedikit-sedikit dulu cocok apa enggaknya. Jadi jangan langsung, karena biasanya dikasih Royal Canin sama pemilik sebelumnya terus kita kasih ganti pakai merek Ropan atau misalnya pakai Equil, belum tentu cocok. Jadi harus ditanya dulu. Kalau mau diganti, berangsur-angsur sedikit-sedikit dan lihat dari pupnya, lihat dari bulunya, kira-kira jadi bagus atau jadi buruk. Kalau jadi buruk ya jangan diterusin.